Hey, jadi hari ini saya cuman mau cerita ya soal perbedaan dimensi dari eh, Daihatsu Xenia ini dengan Honda CR-V yang saya punya yang tahun 2002 itu generasi pertama ya. Sebelumnya kan saya cerita saya di rumah pernah buka restoran, buka kedai gitu ya, dan sekarang lagi coba buat hidupkan kembali gitu. Makanya saya juga jadinya butuh garasinya untuk dipakai jualan gitu ya. Di sini udah ada meja-meja, udah ada display chiller, dapur segala, meja-meja di dalam, masuk oven gede nih, space-nya. Jadi garasinya saya butuhkan. Nah, buat garasi bagian luar ini saya sebelumnya gunakan untuk parkir Honda CR-V saya ya. Tapi setelah saya coba beberapa minggu gitu, sekitar 3 minggu saya parkir di sini, orang-orang kayak nggak aware gitu ya, kita warungnya udah buka. Makanya kemudian saya pindahkan karena saya ngerasa mobil itu menghalangi pemandangan gitu ya, menghalangi pemandangan orang dari luar untuk melihat warung atau kedai pizza kita. Nah, tapi kemudian kan kemarin beberapa hari mertua nginep ya di rumah. Dia gunakan Daihatsu Xenia ini. Ketika dia parkirkan di sini, saya coba parkirkan di tempat yang sama. Saya ngerasa kok nggak terlalu menghalangi pemandangan ya. Jadi masih cukup luas ngelihat keluar, dan ini masih ada jarak bahkan dari gerobak sama mobilnya gitu. Beda banget sama ketika saya coba parkirkan CR-V Gen 1 saya di sini gitu. Dan setelah saya cek ternyata memang dimensinya jauh berbeda ya. Jadi Honda CR-V itu yang Gen 1 lebih panjang sekitar 40 cm, lebih lebar sekitar 12 cm, lebih tinggi sekitar 15 cm. Itu setidaknya menurut ChatGPT gitu ya. Jadi pantesan aja ngerasa lebih menghalangi gitu pemandangannya ya. Saya baru nyadar juga gitu. Perbedaan dimensinya lumayan signifikan gitu ya buat dari luar kelihatannya. Mumpung mobilnya lagi ada di sini juga, saya bahas dikit tentang mobil ini gitu, Daihatsu Xenia. Jadi mertua tuh setiap berapa tahun ganti-ganti mobil. Sebelumnya pakai Grand Livina, sebelumnya lagi pakai Veloz. Cuman selalu mobil operasional gitu ya, nggak pernah ya. Pernah sih dia pakai CR-V Gen 1 juga, macam-macam gitu ya. Ini ketika saya coba pakai kembali gitu, mungkin beda-beda tipis gitu ya dengan Veloz dan juga Grand Livina. Experience dalam driving experience-nya gitu. Tapi overall tetap saya kayaknya lebih suka Daihatsu dan Toyota deh kayaknya kalau pakai harian gitu ya. Walaupun cc nggak jauh beda, nggak tahu entah kenapa Grand Livina atau sebelumnya kakak juga pakai Livina, emang tenaganya benar-benar nggak ada gitu. Mesinnya ya, dan sering letrek gitu. Walaupun Grand Livina punya mertuaku waktu itu dari baru dipakai gitu, tetap aja ngeletrek. Dari pemberian grace gitu ya, tetap aja ngeletrek. Mungkin Veloz, dibanding Veloz tenaganya jauh di bawahnya kali ya, kerasanya gitu. Walaupun saya nggak tahu persis juga, cuman overall driving experience-nya mirip-mirip. Cuman satu hal lagi yang nggak saya suka di Grand Livina itu pilar yang ini nih. Pilar ininya kalau dari sisi driver ngehalangin banget pemandangan gitu, jadinya agak susah buat kalau mau nikung ke kanan, ya utamanya ke kanan sih, kanan kiri gitu. Ngelihatnya jarak pandangnya nggak enak, sedangkan ini Xenia lebih enak gitu. Tapi overall semua gara-gara berapa ya, setahun terakhir kan saya pakai CR-V Gen 1 gitu ya, dan kompartemennya, kabinnya sangat luas kerasanya karena nggak ada konsol di tengah gitu ya. Sedangkan mobil ini di tengahnya kan ada
konsol, rem tangan, gigi, terus ada kompartemen juga. Itu kerasa ngehalangin banget, jadinya kerasanya sempit gitu. Mungkin gara-gara ya udah terbiasa pakai CR-V aja gitu ya. Lalu juga setir ya, kerasanya agak delay. Cuman ya buat di jalan tol justru lebih aman kayaknya. Soalnya gerak sedikit setir, dia rodanya agak telat kayaknya. Jadinya nggak kerasa cepet goyang gitu mobilnya. Walaupun limbungnya sama aja, si ini sama Livina sama Veloz kurang lebih sama, shock breakernya sama-sama semuanya keras juga gitu ya. Ini kerasa jalan di tol agak sedikit kasar gitu suspensinya. Tapi seenggaknya ini irit, jelas Livina juga irit. Mobil operasional banget. Sama yang nggak saya suka posisi driving ya kayaknya. Terus kaki kiri mentok ke konsol juga, itu rasanya sempit gitu. Entahlah, setelah terakhir pakai CR-V itu mobil lainnya emang kerasa kalau driving posisi nyetir kerasa lebih sempit gitu ya. Kemarin saya ketemu sepupu juga parkir di Alfamidi sini, dia pakai Pajero Sport. Konsolnya kurang lebih mirip-mirip gini juga ya, dari luar kelihatannya mobilnya luas gitu, gede. Ketika masuk kita cobain duduk di kursi supir, kerasa sempit banget. Sama juga, emang ini ya, jarang-jarang yang mobil yang ketika kita masuk ke dalam kabinnya terasa luas mungkin. Oke, itu dulu deh kali ya. Tapi buat operasional mobil ginian enak banget sih, makanya nggak ada mikir, ngurusnya gampang, nggak ada ya, tahun relatif muda juga, nggak ada yang sulit buat buat ngurus, irit juga gitu. Dan kayaknya semua bengkel bisa ngerjainnya gitu. Sekalian nunjukin kali ya ini interior dalamnya. Yang saya nggak terlalu suka tuh ini nih, karena saya lumayan tinggi gitu ya, 172an gitu. Ini mentok kaki rasanya ya di sebelah kiri. Lalu ini ya sempit, setirnya juga agak kecil. Ini bisa di tilt steering sih, bisa dikebawahin. Sebenarnya posisi ini cocok buat mertua, cuman buat saya agak kelewat tinggi nih ya. Ngegangnya gitu jadi pegal. Terus armrestnya juga kayak nggak berfungsi gitu, agak rendah dia. Nah, jadi kalau armrestnya dipakai hampir nggak megang setir gitu, kurang tinggi dikit kali ya. Itu kan buat, cuman ya agak sempit sih mungkin, ininya jauh lebih sempit. Cuman ini buat operasional keluar kota, kalau nggak mau mikir tinggal jalan, itu enak banget sih emang. Sebelumnya juga ya kalau kemana-mana mertua kan sering minta supirin gitu. Dari dulu pakai Veloz, pakai Xenia ini, pakai Grand Livina gitu. Emang mau mobil tipe-tipe kayak gini, mesinnya kecil, bodi gede gitu. Tahun muda, mesinnya belum banyak masalah, AC dingin, irit gitu, relatif irit lah kalau dibandingkan Hyundai Accent, mungkin tetap aja boros gitu ya. Cuman buat mobil 3 baris gini hitungannya lumayan irit. Dipakai luar kota emang ini sih, ya tinggal jalan gitu, nggak pusing, nggak mikir, langsung jalan aja, asal sedia bensin, tol, udah jalan gitu. Nggak mikirin aneh-aneh, karena perawatan hampir nggak perlu, dan tahunnya muda gitu ya, udah jarang ada masalah gitu. Enaknya itu sih. Mungkin satu kekonyolan ya, kalau saya harus gunakan kembali mobil Matic kayak kayak Xenia, Avanza, Livina itu, transmission gear kan di sini ya, seperti mobil umumnya gitu. Rem tangan di sini,
saya udah terbiasa pakai CR-V yang Gen 1 itu transmission shift kan di sini ya, sama kayak zaman dulu saya pakai Holden Belmont gitu yang tahun 73. Dia manual, cuman giginya memang di sebelah sini. Jadi saya setiap kali mau mundur gitu, refleksnya nggak ngambil ke sini, selalu ngambil ke sini karena udah setahunan pakai CR-V gitu. Jadinya ya itu sih kocak deh kalau ganti-ganti mobil gitu ya. Nyaman sih ini mobil, asal apa ya, asal bersih aja, asal mesin bagus, dirawat gitu, kaki-kaki enak, bakalan enak sih makanya. Cuman ya itu kalau di kenyamanan mungkin bukan fitur utama. Dan juga model ya, mobil-mobil 3 baris Jepang itu modelnya umumnya emang gini-gini aja gitu. Dulu ketika saya nyari CR-V gitu dengan budget yang ada buat Gen 1 itu, setiap kali nunjukin mobil 3 baris gitu, entah itu dari Toyota bahkan Hyundai, Kia, saya tunjukin ke istri gitu, selalu dia kayak ngeluh, apaan sih, nggak suka deh sama bentuk-bentuk kayak gini, bentuk-bentuk mobil 3 baris umumnya gitu. Ya nggak tahu, tiba-tiba ketika saya tunjukin si Honda CR-V, bentuknya mirip-mirip Jeep gitu kan, jadinya dia lebih suka, lebih cocok gitu. Jadi akhirnya milihnya itu deh. Padahal ya kalau orang umumnya kan nyari yang irit gitu ya, yang kecil tapi muatnya banyak gitu. Yang Honda CR-V emang justru sebaliknya. Cuman di sisi lain juga, kalau pemakaian kendaraan seperti tipikalnya seperti kita gitu ya, emang benar-benar jarang itu pakai kendaraan ya, sebaiknya mending cari yang nyaman sekalian, cari yang cc gede, cari yang lega, yang luas kabinnya gitu. Karena toh ngerawatnya ke bengkelnya sih sama aja gitu, cuman dia lebih boros di bensin sama oli kan. Tapi kan kalau pemakaiannya jarang ya sama aja gitu, kita nggak akan boros juga. Oke deh, gitu aja. Thank you, bye bye.